Gimana Bang Pangeran melihat fenomena kabur aja dulu? Menurut Abang, ini emosional atau rasional? Ini langsung Bang, di depan para wamen Bang sampaikan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat awalnya asalnya di kabur aja dulu ini, kalau kita lihat hashtagnya, ya sebenarnya dimulai dari teman-teman pekerja teknologi sebenarnya asalnya ya. Ya bagaimana dengan kita kenal sekarang istilahnya kan startup industry itu ada tech winter sekarang ya. Jadi growth-nya nggak sekencang dulu lagi. Sehingga teman-teman pekerja teknologi ini mencari opportunity di luar negeri, di mana masih banyak mungkin kayak di sana. Tapi yang namanya momentum digital ini kan kadang-kadang bergerak tidak sesuai dengan intention awalnya, tapi mengikuti perkembangan dan juga dinamika. Kalau kita bisa melihat bagaimana mungkin situasi masyarakat sekarang ya dalam beberapa bulan terakhir, sorry nih Bang Wamen, tapi kan banyak terjadi PHK, ya daya beli masyarakat menurun. Banyak juga orang-orang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang baru. Sehingga apa yang tadinya mungkin intentionnya dimaksudkan berbeda, ini jadinya mendapatkan momentum yang lain. Dikaitkanlah dengan bagaimana ya terjadinya kalau bahasa pemerintah efisiensi di berbagai tempat. Sehingga orang-orang pun merasa kalau dibilang apakah ini ada penyebab rasa frustasi ya pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau kita mau lihat lagi-lagi ya, kita melihat ini sebagai sebuah fenomena digital yang akhirnya ternyata cukup besar sehingga Pak Wamenaker sampai angkat bicara. Itu kan kalau itu nggak mengganggu kan berarti nggak mungkin ngomong dong. Bukan begitu Bang Noel? Ya kan? Semua menteri Bang. Semua menteri padahal ya. Banyak lebih menteri. Cuman yang menarik adalah bagaimana isi komentarnya. Ya, yang bilang ya nggak apa-apa, yang penting jangan ilegal. Kalau mau merantau silakan. Tapi memang yang paling unik komentar abang saya ini memang Pak Wamenaker ini, gitu kan. Bang boleh saya kutip ulang ya? Kalau mau kabur aja, kalau perlu jangan balik lagi gitu Bang. Kenapa tuh Bang ngomong kayak gitu Bang? Bukankah kalau kita melihat sebenarnya, kita lihat negara-negara besar di dunia ini, yang diasporanya banyak, kita lihat India, kita lihat China, kita lihat berbagai negara lainnya, itu kan diasporanya ada di mana-mana. Dan ketika mereka mendapatkan opportunity bekerja di luar negeri, tidak serta-merta menyebabkan rasa nasionalisme, jiwa kebangsaan mereka berkurang, kan nggak gitu. Justru saya rasa banyak teman-teman mungkin dapat kesempatan ke luar negeri melihat di sanalah ketika Anda berada di tanah yang asing, Anda justru merasa paling Indonesia tuh di sana. Paling Indonesia di sana. Ini valid nggak ya? Valid nggak ya? Valid atau enggak nih? Coba kita langsung tanyakan juga ke Bunda Korla nih. Bunda Korla, halo. Halo. Tadi disampaikan oleh Bang Pangeran Bunda, katanya kalau kita justru di luar negeri itu justru rasa nasionalisme kita lagi tinggi-tingginya. Betul demikian Bunda? Betul, 100% iya. Karena kalau ketika kita di luar negeri, kita pasti selalu mengingat tanah air. Jadi kalau misalnya ada yang bilang katanya pelarian ke luar negeri atau mau cari kerjaan ke luar negeri hanya sebagai tidak ada nasionalisme itu tidak tepat untuk dikatakan kepada anak muda sekarang yang lagi mencoba untuk luar negeri. Karena bagaimanapun semakin kita jauh dari negara Indonesia, kita semakin rindu. Dan kita menjaga hak-hak tentang Pancasila, keadilan sosial. Makanya walaupun kita tinggal di luar negeri, kita tetap memantau bagaimana perkembangan Indonesia, terutama kebijakan dari pemerintah. Gitu. Bunda Korla, ini kan sebenarnya sebelum tren ini muncul, Bunda Korla udah jauh ke luar negeri. Kami dengar sejak umur 24 tahun. Pengen tahu Bunda Korla, alasan Bunda Korla akhirnya menetap lama, kemudian mencari pekerjaan di sana. Kok betah banget Bunda? Ini sedikit dilurusin ya. Sebenarnya keberangkatan saya ke luar negeri itu bukan karena tentang kerjaan, tapi memang ada hubungan cinta. Jadi saya nikah, tapi ketika Indonesia saya tidak kerja di bidang biasa, tapi saya sebagai model dan beberapa main sinetron. Itu memang di bidang saya. Tapi memang jadi tidak begitu paham, tapi berita tentang isunya mencari kerjaan yang sangat sulit di Indonesia itu memang sudah berangsur-angsur nggak pernah hilang sampai detik ini. Makanya ini harus ada perubahan yang benar-benar berubah gitu, karena jangan jadi budaya berketerusan sehingga ekonomi nggak akan berkembang kalau misalnya banyak yang tidak bisa kerja dengan sekolah yang tinggi. Mereka seperti kayak kata dalam tempurung gitu, jadi nggak bisa bergerak. Nah kalau mereka ketika mereka anak-anak muda sekarang yang cerdas, yang pintar,
Indonesia kan banyak sekali nih anak-anak sekolah yang anak-anak kuliah yang jago-jago, bahkan ketika mereka pertukaran pelajar aja mereka dapat nilai yang tinggi, artinya kan mereka punya wawasan yang luas gitu. Nah, ketika mereka mencari kerjaan, sudah wisuda, sudah siap untuk bekerja, kebentruk sama hal-hal yang persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang jujur tidak masuk di akal. Seperti apa misalnya? Sebagai contoh, kita lihat negara-negara yang sudah berkembang. Indonesia ini kan masih awal mau berkembang, ya kan, belum berkembang sekembang berkembangnya gitu. Dan ini apa ya? Seperti di Jerman. Di Jerman tidak mengenal yang namanya usia, tidak mengenal fisik, tidak mengenal umur, itu pertama. Kenapa? Di Jerman ini yang penting ada mau, ada niat, tidak punya pengalaman, nanti kita ajarkan. Kalau Indonesia kan harus lihat tinggi badan, apa ini? Ini gimana? Ini nggak wajar. Emang mau ngapain? Mau jadi model? Kan mau jadi kasir, mau jadi kerja di restoran, mau jadi kerja di CP, di PT. Banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, tapi banyak hal-hal yang kadang-kadang ini memalukan dan menjatuhkan harga seorang anak pemuda-pemuda yang punya kemampuan, punya kepintaran, punya keberanian, sudah bertekad mau cari makan, mungkin mereka tulang punggung keluarga, menghidupin anaknya mungkin di rumah atau yang baru menikah gitu. Tapi karena hal-hal yang itu yang membuat mereka jadi kayak jadi stres, jadi panik. Dan sedikit saya singgung masalah banyaknya hal-hal yang begal atau misalnya menggunakan barang-barang yang terlarang, itu juga bisa penyebabnya karena mereka terlalu lama di rumah, mereka stres, nggak tahu berbuat apa, lalu ada penggoda, pengajak, akhirnya rusaklah generasi tadi. Kenapa? Karena kurangnya tenaga kerja, kurangnya lahan. Selama ini kan pemerintah menteriakin, ayo kita bangun Indonesia, kita bangun perekonomian, tapi di mana? Di mana? Coba kita sebagai generasi muda ini kan mereka adalah figur untuk di masa depan, untuk 40 tahun ke depan, untuk 50 tahun ke depan. Kalau nggak ada mereka, Indonesia mau jadi apa? Toh yang tua juga akan bakalan mati. Nah, sedangkan di Jerman orang kerja yang penting punya keberanian, punya kemauan, dia bisa bekerja. Kalau nggak punya pengalaman akan dilatih. Seperti Bunda kerja sebagai kerja di Five Guys. Lalu, kerja Bunda di Korla? Five Guys, punya pengalaman. Gimana? Bunda Korla, kami ingin tahu kan setiap hari Bunda Korla bergaul dengan para diaspora. Ada tidak sih yang akhirnya memutuskan sampai pindah kewarganegaraan? Mereka sakit hati sama pemerintah Indonesia karena tadi soal rumitnya nyari kerja. Iya, itu bisa terjadi. Kita nggak bisa menyalahkan mereka. Kita nggak bisa menyalahkan kalau misalnya ada anak-anak muda yang sekarang mereka ingin ke luar negeri, ingin ganti warga kenegaraan. Jangan salahkan mereka. Kita harus ini pemerintah harus mencegah. Bagaimana caranya? Ya, harus berpikir lagi untuk memudahkan kerjaan, memudahkan untuk persyaratan. Jadi mereka berangkat itu bukan keputusan yang sangat-sangat benar-benar beratus kali memikirkan. Tapi ketika mereka mengatakan saya harus keluar negeri karena memang di sana mungkin terbukalah karir saya, ilmu saya, kerjaan yang harus saya lakukan. Apalagi Indonesia sekarang yang saya tahu kadang tidak sesuai dengan gaji. Mereka sekolah tinggi-tinggi, bertahun-tahun mereka sekolah, ada yang S1, S2, bahkan ada yang sarjana, sudah selesai semuanya, ujung-ujungnya gaji tak setara, ada yang 1,5 juta, 2 juta. Kan ini kadang-kadang memberi gaji ini kayak seenaknya aja. Jadi harus dipikirkan juga apa gitu. Ya, itu kalau tadi statement dari Bunda Korla ya. Tapi kalau kita lihat juga bagaimana dengan Mbak Vicky. Mbak Vicky, betul tidak sih kalau ternyata justru pada saat kita berada jauh di sana, rasa nasionalisme kita tuh justru lebih tinggi. Apa sih yang bisa dilakukan, ditunjukkan begitu ya oleh para diaspora yang jauh di sana untuk menunjukkan rasa nasionalismenya terhadap tanah air, Mbak Vicky? Oh pastinya ya, kayak misalnya bulan depan ini ada Hari Indonesian Day, di sini dimana mereka ngadain event untuk
komunitas Indonesia dan juga orang yang tinggal di sini, orang lokal ya, mereka bisa datang ke event tersebut, mereka bisa makan, menikmati Indonesian food, atau melihat tari kecak ya, atau melihat kultur Indonesia. Itu luar biasa sekali di sini, dan peminatnya itu selalu sangat banyak. Dan kalau dibilang Vicky juga pasti selalu akan mencintai Indonesia, makanannya, apalagi karena makanan Eropa nggak begitu enak dibandingin makanan Indonesia, dan harus ekstra merogoh uang gitu ya, karena di sini makan Indonesia tuh emang sangat mahal. Dan buat Vicky, buat saya, itu kalau saya bisa menikmati makanan Indonesia itu kayak pulang kampung deh istilahnya. Maksud kami itu, Mbak Vicky, apakah sebanding dengan rasa kangen Anda dibandingkan di sana dapat penghasilan yang sangat tinggi, Mbak Vicky? Ya, karena kan keluarga saya juga masih ada di Indonesia, jadi pastinya walaupun saya tinggal di sini udah dari 17 tahun, saya tetap masih ingin sekali bisa berkontribusi juga untuk Indonesia dan selalu ingin pulang ke kampung halaman ya. Itu udah normal sekali, dan saya juga masih memiliki paspor Indonesia. Tapi kami boleh bahasnya seperti ini, Mbak Vicky. Rasa nasionalisme Anda kemana, Mbak Vicky? Wah, kalau kata Ini salah satu kata menteri Andro itu ya, atau kata siapa nih? kata yang viral di media sosial, Mbak Vicky. Mbak Vicky. Rasa nasionalisme itu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita. Ya, seperti saya di sini, saya melihat bagaimana di Indonesia sedang membutuhkan banyak banget input tentang parenting, ya, bagaimana sistem pendidikan di Jerman yang terkenal di Jerman itu sangat berkualitas pendidikannya, dan itu saya bagikan melalui konten saya lewat Instagram. Dan itu juga bentuk dari saya sebagai apresiasi. Hey, saya belajar di sini sebagai guru TK ya, sebagai early childhood di Jerman. Ilmunya ada, saya tahu bagaimana cara mendidik anak tanpa marah-marah, tanpa membentak, tanpa mengancam anak ya. Dan itu di sini saya ingin berbagi kepada mereka bahwa ada cara atau jalan untuk bisa mendidik anak tanpa harus dengan menggunakan kekerasan. Tapi begini Mbak Vicky ya, kemudian banyak yang bertanya, kalau begitu kenapa gak balik aja ke Indonesia gitu? Karena di sini saya juga masih punya tanggung jawab ya. Saya di sini kerja full time di kindergarten. Saya memiliki kontrak kerja di situ, dan saya juga memiliki anak yang masih sekolah. Suami saya juga di Jerman, jadi saya tidak bisa langsung pulang atau selalu keinginan saya untuk pulang. Makanya saya selalu mencoba setiap setahun sekali untuk bisa pulang mengunjungi keluarga di Indonesia. Oke, kalau kemudian melihat fenomena hashtag kabur dulu aja lagi ramai di Indonesia nih Mbak, respon Mbak Vicky apa sebagai diaspora yang sudah lama berada di Jerman? Menurut saya kabur aja dulu itu sebenarnya curhatan ya. Kalau kita mendengar kalimat kabur, itu asosiasi kita apa? Melarikan diri ya, betul? Dan melarikan diri, kalau kita memikirkan kenapa kita harus melarikan diri dari Indonesia, itu berarti something wrong, ada sesuatu yang salah di situ, ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, akhirnya kita mau melarikan diri, betul tidak? Dan di situ saya juga merasakan bagaimana peluang yang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan tidak di Indonesia, yaitu di luar negeri, yaitu ya tadi seperti yang Bunda Korla sudah ceritakan ya, di sini tidak ada yang namanya batas umur ataupun tentang seksualitasnya apa, itu di sini ilegal, itu nggak boleh, verboten di sini. Karena kita ini kalau punya skill, terserah mau umur berapa ya, muka kita seperti apa, itu pasti yang dilihat atau diapresiasi adalah skill kita, bukan penampilan, bukan umur ya, seperti itu. Jadi di sini, kalaupun saya percaya kalau di Indonesia isu ini tidak ada lagi, pastinya nggak akan ada yang bilang kabur aja dulu. Pasti ngapain saya kabur ke negara orang yang saya tidak kenal siapa-siapa, ya pastinya saya akan lebih memilih hidup atau tinggal di negara kita sendiri, gitu. Logikanya. Ini suara langsung dari Mbak Vicky dan juga Bunda Korla, Itu dia. contoh nyata.